Kok murung sih? Aku bingung nih kak. Habis lulus kuliah kemana ya kak? Lah kenapa bingung? Kuliah aja ke Universitas PGRI Palembang. Banyak program studi yang bisa kita pilih, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan fisika dan MIPA fisika, bimbingan konseling, pendidikan guru PAUD, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sejarah, pendidikan akuntansi, pendidikan geografi, pendidikan jasmani, pendidikan seni pertunjukan, dan program profesi guru atau PPG matematika dan bahasa Indonesia. Wah, banyak sekali ya program studinya. Eits, bukan itu aja. Ada juga fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas perikanan, fakultas MIPA, dan pascasarjana. Wah, keren ya kak. Untuk program beasiswa ada nggak kak? Ada dong. Universitas PGRI Palembang memberikan program kuliah gratis dan beasiswa untuk program studi budidaya ikan, pendidikan fisika, dan MIPA fisika. Ada lagi nih, bagi orang tuanya guru akan mendapatkan diskon biaya kuliah sebesar 50%. Wah, kalau gitu sekarang antar aku ke sana yuk kak. Ayo. Universitas PGRI Palembang menerima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dengan 5 fakultas dan pasca sarjana. Pendaftaran dibuka mulai bulan April sampai dengan September 2020. Bagi calon mahasiswa yang telah mengikuti tes PMB Universitas PGRI Palembang di sekolah-sekolah dan dinyatakan lulus, silakan registrasi ulang melalui website di www.univpgri-palembang.ac.id. Informasi dan pendaftaran bisa datang langsung ke kampus Universitas PGRI Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani 910 Ulu Palembang, atau dapat juga menghubungi Ernini di 0812 715 25289 dan Adi Guna di 0821 7536 3770. Universitas PGRI Palembang, kampus melaju dengan mutu. M95,9 Palembang Tourism Business and Investment. Selamat pagi sahabat Eljon, senang tentunya bisa kembali Anda di kebersamaan pagi hari ini. Yang spesial tentunya di pagi hari ini, The Talk Show kembali hadir mengisi ruang dengar Anda di kesempatan 23 Juni 2020 bersama saya Nita Fatan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ada yang berbeda kalau misalnya selama pandemi kemarin, tentunya pandemi juga masih terus saat ini masih terus ada ya. Tapi yang pasti kita berdoa semoga saja masa ini cepat berakhir. Dan yang pastinya memang kalau di 3 bulan terakhir kemarin kita sering melakukan talk show secara virtual. Ini alhamdulillah kita sudah bisa mengundang secara langsung narasumber dan ingin berbagi banyak informasi penting dan juga sharing berbagai hal positif. Tentunya mungkin sahabat Eljon yang di luar sana, ini kan adalah masa-masa di mana kita itu ingin banyak sekali yang sudah mulai untuk melanjutkan kuliah seperti itu ya, ke jenjang perguruan tinggi. Nah, berbicara mengenai hal itu, pastinya ada banyak hal juga yang perlu memang dipersiapkan. Salah satunya mengenai hal bagaimana di zaman seperti ini untuk kita bisa siap dalam menghadapi dunia kerja. Itu hal yang paling menarik nih yang ingin kita bicarakan banyak di pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber dari Universitas PGRI Palembang. Sudah ada Dr. Yasir Arafat SEMM. Beliau adalah Wakil Rektor 2 dari Universitas PGRI Palembang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Jadi memang mukanya seger banget loh sahabat Eljon. Jadi Bapak Yasir, saya panggilnya Pak Yasir ya? Ya boleh. Oke, Pak Yasir ini nggak sendiri. Ini ditemani sama salah satu narasumber lainnya juga dari Universitas PGRI Palembang. Ada Dr. Mulyadi MA.
Beliau adalah Public Relation Protocol Promotion and Corporation dari Universitas PGRI Palembang. Selamat pagi Bapak. Pagi, sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat Manita. Alhamdulillah. Jadi harusnya yang datang pagi ini adalah Dr. Desi Wardia ya, Ibu Desi ya. Karena memang beliau berhalangan hadir karena kondisi kesehatan juga menurun. Tapi kita doain semoga Ibu Desi cepat sehat ya. Amin ya rabbal Amin ya robbal alamin. Jadi Pak, pagi ini kalau kita ngobrolin banyak hal, tentu kita udah tahu ya, PGRI ini salah satu universitas tertua juga ya di Palembang ya. Sedikit ya Pak cerita mengenai seperti apa Universitas PGRI, mungkin sejarah singkat berdirinya Universitas PGRI ini, mungkin dari Pak Yasir. Saya manggilnya Mbak atau Bu gitu. Panggil Mbak Nita juga nggak apa-apa. Mbak ya biar akrab ya. Iya biar akrab. Jadi kita ini, saya cerita sedikit barangkali ringkas. Berdiri pertama kali dulu itu tahun 1984 dulu. Jadi dulu awalnya kita itu adalah STKIP PGRI Palembang. Dulu berdiri tahun 84, hanya fakultasnya itu hanya fakultas keguruan. Jadi tahun 84 itu pertama kali ketuanya itu Bapak Dr. Andes Haji Usman Majid. Nah kemudian berkembang pada tahun 2000 kita mengembangkan menjadi universitas, menambah jadi dari STKIP itu menjadi FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Kemudian kita menambah lagi Fakultas Ekonomi, kemudian menambah Fakultas Perikanan, kemudian Fakultas Teknik, dan satu lagi adalah Fakultas MIPA. Jadi tahun 2000 itu kita berkembang menjadi universitas, dari STKIP menjadi universitas ada 5 fakultas. Oke. Jadi dari situ kemudian dari tahun 2007 kita mulai juga mendirikan program pasca sarjana. Jadi pertama kali itu ada program pasca sarjana pendidikan bahasa Inggris S2, kemudian pendidikan bahasa Indonesia S2. Kemudian sampai dengan sekarang. Jadi kira-kira kalau dihitung-hitung kurang lebih umur perguruan tinggi kita itu sudah sekitar 36 tahun ya, kalau salah hitung. Jadi barangkali sudah cukup lumayan umurnya. Iya, kalau untuk orang itu dewasa itu umur segitu tuh udah sangat matang gitu kan ya. Iya. Oke, dari perkembangan itu juga Pak, untuk fakultasnya sendiri sekarang ini sudah ada berapa fakultas Pak? Baik, alhamdulillah kita sekarang perguruan tinggi kita ini sudah jauh berkembang ya dibandingkan dulu. Kalau dulu kan kita cuma STKIP. Kita saat ini banyak sekali sudah fakultasnya, misalnya seperti FKIP itu ada 12 program studi, kemudian ekonomi itu ada 2 program studi, manajemen dan akuntansi, kemudian fakultas teknik itu ada 3 program studi, ada teknik elektro, teknik sipil, dan teknik kimia. Kemudian fakultas MIPA ada 2 program studi, biologi dan fisika. Kemudian perikanan ada ilmu perikanan dan budidaya perikanan. Nah, semua program studi ini kita terakreditasi B. Jadi kita mengikuti perkembangan. Jadi bahwa salah satu standar perguruan tinggi yang baik itu tentunya harus memiliki akreditasi yang baik. Nah, alhamdulillah kita program studi itu akreditasinya juga sudah baik B. Kemudian akreditasi institusi universitas kita juga sudah B, baik. Jadi kita sudah memenuhi standar-standar yang diinginkan oleh pemerintah, dalam hal ini sekarang Kemendikbud. Itu dia ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai untuk kualitas seperti apa pendidikan juga cara pengajaran di sana udah kelihatan banget. Itu udah pasti nggak diragukan lagi. Bahkan sebagai universitas di Palembang yang tertua pun juga PGRI ini menjadi salah satu pilihan ya. Itu dia. Betul sekali. Tapi Pak, yang jadi hal menarik kira-kira dari Universitas PGRI sendiri ada nggak sih mungkin bisa sharing, karena kayak kita tahu ya tantangan di dunia bekerja itu sangat amat berat. Itu dia, nggak semua orang kadang itu
Oh, pikir jadi hal menarik. Kira-kira dari Universitas PGRI sendiri ada nggak sih mungkin bisa sharing? Karena kayak kita tahu ya, tantangan di dunia bekerja itu sangat amat berat. Itu dia. Nggak semua orang kadang itu, pikirnya setelah tamat sekolah, kadang mendingan kayaknya langsung kerja aja deh. Betul. Itu dia ya. Iya. Nah, kalau dari Pak Yasir sendiri, Pak, Iya. sebenarnya ada tips ataupun juga masukan nggak sih kalau kita berbicara mengenai dunia kerja? Ya. Jadi sekarang ini kan memang masa SMA akan lulus ya, mau masuk perguruan tinggi. Udah mulai ini pasti juga. adik-adik siswa itu kan pada kebingungan nih, mau milih program studi apa, perguruan tinggi apa yang kira-kira bagus, yang kira-kira nanti bisa menjawab kalau mau bekerjanya bisa lebih cepat dan bagaimana. Itu dia. Barangkali saya bisa bercerita sedikit mengenai hal ini. Nah, alasan kita memilih tentunya harus ada beberapa hal yang kita perhatikan dalam memilih perguruan tinggi. Yang pertama tentunya yang saya katakan tadi masalah akreditasinya. Itu dia. Itu ya. Itu hal yang sangat penting sekali. Jadi siswa itu kalau memilih program studi harus dilihat dulu. Program studinya itu apakah sudah terakreditasi atau belum. Kemudian perguruan tingginya, institusinya itu sudah terakreditasi atau belum. Mengapa harus dilihat akreditasi ini? Karena biasanya begitu kita sudah selesai kuliah, nanti instansi yang mau menerima kita itu mau melihat program studinya ini sudah terakreditasi atau belum. Itu Pak ya. Nah, jadi kalau kita mau melamar pekerjaan nanti mereka melihat program studi ini bagaimana, sudah terakreditasi sebelum. Nah, itu jadi yang pertama. Jadi dilihat dulu akreditasinya. Kemudian yang kedua yang harus menjadi perhatian adalah tingkat programnya. Apakah mau tingkat sarjana atau mau D3 atau mau D1. Itu. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena dari program-program itu menentukan lama kuliahnya. Kalau dia mau lama, artinya dia mengambil program sarjana. Karena sarjana itu kan S1 itu kuliahnya 4 tahun. Tapi kalau dia mau cepat, bisa mengambil program D3 atau D2 atau D1. Kalau D3 kan cuma 3 tahun, D2 cuma 2 tahun, D1 kan cuma 1 tahun. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan siswa untuk memilih program studi. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dipertimbangkan juga pada waktu memilih program studi? Pilihlah program studi yang mempunyai peluang kerja yang sangat dibutuhkan saat ini. Itu dia Pak ya. Karena kan kalau kita memilih program studi hanya karena senang saja, nah itu nanti bisa belum tentu nanti kita bisa cepat bekerja. Jadi pilihlah program studi yang kira-kira saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, seperti kita ketahui sekarang ini kan zaman sudah mulai berubah, banyak berkembang dalam segi teknologi informasi dan sebagainya. Ya. Nah, seperti kita di PGRI, Universitas PGRI Palembang ini kan kita punya FKIP. Iya Pak. Nah, FKIP itu menghasilkan guru. Nah, ini kalau guru ini pasti sangat mudah kalau mau bekerja. Di mana-mana mudah mau masuk ke sekolah atau kemana. Jadi itu bisa juga prospek kerjanya bagus. Kemudian kami punya fakultas ekonomi, sudah saya sebutkan tadi. Ada fakultas ekonomi akuntansi, ada fakultas ekonomi manajemen. Ini juga prospek kerjanya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Baik itu mau bekerja ke instansi-instansi ataupun mau berwirausaha sendiri. Oke. Nah itu. Jadi kalau misalnya di ekonomi itu kan kalau misalnya jurusan akuntansi bisa masuk kemana-mana, bisa ke bank, bisa ke perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Kalau manajemen juga sama seperti itu, bisa ke bank atau ke ini, ataupun mau menjadi aparatur sipil negara, menjadi ASN. Jadi ekonomi itu sangat besar juga peluangnya, ya. Baik itu bekerja di lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan ataupun sekarang ini seperti didengungkan pemerintah diusahakan untuk berwirausaha. Nah, kita di ekonomi itu banyak ditekankan untuk itu. Jadi Itu, Pak, ya? kalau seandainya nanti tidak mau bekerja di instansi-instansi, bisa diajari untuk berwirausaha. Mulai dari membuat perencanaan bisnisnya bagaimana, kemudian berusahanya bagaimana, wirausahanya bagaimana dan sebagainya. Termasuk untuk marketingnya dan pemasarannya.
Itu. Nah itu. Dan kita selain ekonomi ada fakultas MIPA juga, itu peluangnya juga bagus. Fakultas teknik juga ya, ada teknik sipil. Jadi kalau misalnya saat ini kan juga kita lihat di mana-mana pembangunan terus berjalan kan, bahwa orang membangun ini rumah, jembatan dan sebagainya. Nah, di kita itu ada teknik sipil. Jadi kalau mau bisa bagaimana menggambar rumah, membuat gedung dan sebagainya, itu masuk ke teknik sipil. Jadi artinya program studi yang ada di kita ini, alhamdulillah ini Mbak Nita semuanya mempunyai prospek kerja yang bagus ya. Itu ya. Baik Pak Yasir, tentunya pembahasan mengenai program studi ini masih akan terus berlanjut karena memang kita tahu juga pasti di luaran sana banyak sekali yang membutuhkan program studi yang ada di Universitas PGRI Palembang. Tapi kita keep dulu Pak, kita commercial break dulu. Dan untuk Anda sahabat Eljon FM, kami akan undang partisipasi Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon di 317555 ataupun juga bisa langsung melalui line WhatsApp kami di 0813-676-2588. Di sesi kedua kita juga akan menghadirkan salah satu narasumber lagi dari Universitas PGRI Palembang, yaitu ada Dr. Desi Wardia MPD. Dan untuk itu jangan kemana-mana, terus bergabung di 95,9 Eljon FM, Tourism Business and Investment. Tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu 95,9 Eljon FM Palembang, Tourism Business and Investment. Kembali lagi kita di The Talk Show untuk edisi hari ini 23 Juni 2020. Masih bersemangat ya sahabat Eljon, karena yang pasti Nita Fatan juga di sini masih bersemangat bersama dengan kedua narasumber dari Universitas PGRI Palembang. Ada Dr. Yasir Arafat SEMM, beliau adalah Wakil Rektor 2 dari Universitas PGRI Palembang. Dan ada Dr. Mulyadi MA, beliau adalah Kepala Humas ya. Jadi bahasan kita dari tadi ini menarik, tentunya sangat bisa menjadi apa ya, bisa dibilang pegangan lah ya, ataupun juga persiapan untuk para sahabat Eljon di luar sana yang ingin menghadapi dunia kerja itu nantinya seperti apa. Jadi udah juga dibahas mengenai fakultas-fakultas yang tentunya sudah memiliki akreditasi terbaik dari Universitas PGRI Palembang untuk sahabat Eljon yang pastinya tidak diragukan lagi ketika bagaimana menghadapi dunia kerja. Dan di sesi kedua ini juga kita akan mengulik lebih jauh mengenai Universitas PGRI Palembang. Tapi kalau misalnya pengen tahu, kadang Nita juga mikir gini, alasan kenapa sih milih PGRI gitu, Universitas PGRI Palembang. Mungkin lebih ke Pak Yasir deh, pengen tanya. Ya, jadi kita Universitas PGRI Palembang ini alhamdulillah sekarang sarana prasarananya kita sudah cukup lengkap ya. Yang pertama kita sudah memiliki laboratorium terpadu 5 lantai. Kemudian kita mempunyai perpustakaan yang satu-satunya terakreditasi A di Sumatera bagian selatan ini. Jadi itu sangat membanggakan sekali. Ada 4 lantai perpustakaan itu. Kemudian kita juga sudah melakukan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian salah satu hal yang menjadi perhatian mahasiswa adalah pelayanan. Nah, kami sudah sejak 2 tahun terakhir ini mendirikan namanya Pusat Pelayanan Terpadu. Jadi setiap layanan administrasi mahasiswa, baik itu administrasi akademik, administrasi keuangan, semuanya itu akan dilaksanakan melalui pusat layanan terpadu itu. Jadi tidak lagi harus pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Cukup di satu tempat, semuanya di situ. Bahkan kita sejak 2 tahun terakhir ini sudah mengembangkan namanya sistem informasi akademik, sehingga mahasiswa itu akan dapat melakukan registrasi secara online. Jadi begitu dia membayar ke bank, hasil pembayarannya itu akan bisa langsung masuk ke akun mahasiswa masing-masing. Sehingga mereka setelah membayar ke bank itu bisa langsung mengisi KRS, langsung bisa mengetahui
jadwal mata kuliahnya, bisa mengetahui siapa yang mengajar, kemudian dia kuliahnya hari-hari apa saja, mata kuliah apa yang akan diambil, semuanya bisa diselesaikan dengan melalui laptop ataupun melalui HP mahasiswa masing-masing. Nah, apabila mereka ada kesulitan, bisa datang ke pusat layanan terpadu. Jadi semacam tempat pusat customer service lah barangkali ya di situ. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu ada hal-hal yang menjadi perlu pelayanan, bisa langsung datang ke pusat layanan terpadu itu. Kemudian kita juga punya layanan WiFi yang gratis. Jadi kita di Universitas PGRI Palembang itu sudah berlangganan internet dan sehingga itu bisa diakses mahasiswa secara gratis di dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang itu. Nah, itu beberapa fasilitas yang kami miliki. Nah, selain itu tentunya ada sebagian mahasiswa yang bertanya, kira-kira kami kalau kuliah selain dapat sarana prasarana yang baik tadi apalagi? Nah, tentunya kualitas dosen kami juga sangat membanggakan. Yang mengajar di tempat kami itu rata-rata tamatan S2 ataupun S3, baik itu di perguruan tinggi di Indonesia maupun yang dari luar negeri. Termasuk yang kita hadirkan ini, Pak Dr. Mulyadi ini, beliau ini lulusan dari Australia. Australia. Iya, jadi ya. Kemudian ada juga kemarin yang barusan selesai dari Amerika itu Ibu Hani Yukamana, PhD. Juga Ibu Artanti dari Amerika juga, ada juga yang lulusan dari Cina kemarin ya, dari Jepang, Ibu Petris ya. Jadi kita rata-rata lulusan memang dosennya lulusannya dari perguruan tinggi terbaik, baik dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri gitu. Ya. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi. Jadi kalau misalnya sahabat Eljon bertanya, apa sih alasannya? Ya itu tadi. Alasannya udah dijelasin semua sama Pak Yasir. Tapi kalau misalnya menyoroti seperti apa saat ini, memang yang namanya penerimaan mahasiswa baru juga sudah mulai dibuka ya Pak ya. Kalau dari Universitas PGRI Palembang sendiri itu sudah dibuka sejak kapan dan akan berakhirnya kapan? Mungkin bisa ke Pak Mulyadi. Silakan Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Mbak Nita. Pertama kami ucapkan selamat pagi untuk semua sahabat Eljon ya. Pak, tapi kita keep dulu Pak. Ada Ibu Dewi di KM12. Ini mau nelpon kita boleh, nih. boleh, ya. Sudah bergabung di telepon ya. Di 317555. Selamat pagi Ibu Dewi. Halo, Iya, selamat pagi Ibu Dewi. pagi. Iya, Anda sudah mengudara saat ini? Iya. Ini saya mau tanya. Iya, Ibu Dewi. Saya kan ada dengerin iklan itu loh yang katanya ada promo khusus untuk guru sama anak guru gitu. Promo khusus. Oke, terputus ya. Baiklah, Ibu Dewi nanti bisa dilanjutkan lagi. Nanti bisa saya jawab itu. Oke, Saya nangkep pertanyaannya. Nah, ke pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab Pak. Pertanyaan dari Ibu Baik. Dewi. Tadi saya dengar sekilas Ibu Dewi menanyakan apakah ada promo khusus untuk guru atau anak guru. Nah, itu dia. Ya, ini memang juga salah satu keunggulan kami sekarang ini dan merupakan komitmen kami ingin membantu masyarakat. Karena kami memang Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia, tentunya kami akan memperhatikan para guru. Itu ya. Jadi apa promo, bukan promo ya, barangkali semacam komitmen bantuan ya Pak Mulyadi ya. Jadi kalau untuk pasca sarjana, untuk guru-guru yang akan melanjutkan di pasca sarjana Universitas PGRI Palembang, maka SPP-nya itu akan kami berikan diskon 25%. 25%. Ya, Untuk SPP. SPP-nya. Jadi SPP kami itu 6 juta, maka akan kita berikan diskon sebanyak 25%, jadi artinya 1,5 juta. Jadi cukup bayar 4,5 juta. Jadi itu untuk ibu guru atau bapak-bapak guru yang mau melanjutkan pasca sarjana. Kemudian diskon pendaftaran. Ditambah diskon pendaftaran kita gratiskan Pak. Jadi tidak usah bayar pendaftaran untuk yang di pasca sarjana. Nah, itu untuk pasca sarjana. Tapi kalau untuk S1 kita ada program untuk guru-guru itu guru baik itu guru pegawai negeri maupun guru tetap yayasan atau anak guru. Kita akan berikan bukan diskon ya, barangkali beasiswa ya, beasiswa 50%.
pembayaran Beasiswa 50%. ya UKM-nya. Kami itu namanya UKM, uang kuliah mahasiswa. Jadi kita satu semester itu uang kuliah mahasiswa itu 3.950.000. Nah, artinya kalau dia itu guru, anak guru, dengan dibuktikan nanti ada SK dia itu PNS ataupun guru tetap yayasan, maka kemudian dia juga anggota PGRI, maka dia akan bisa mendapatkan diskon 50% tadi untuk UKM-nya. Jadi tidak perlu membayar 3.950.000 tapi cukup membayar 1.975.000. Nah itu. Jadi itu kira-kira mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu Dewi tadi. Iya, meskipun kita nggak tahu ya selanjutnya mau tanya lagi apa. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Iya, yang pastinya Pak Yasir langsung nangkep tuh pertanyaan dari Bu Dewi. Dan juga saat ini sudah ada kembali yang menghubungi kita di line telepon 317-555. Ini ada siapa? Ada Pak Firdaus ya. Ada Pak Firdaus di Kertapati yang sudah bergabung hari ini di The Talk Show. Selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Firdaus. Silahkan langsung dengan pertanyaan Anda. Iya, saya mau tanya Pak. Saya kan masih anak SMA nih. Jadi tidak mau. Ya. Selamat pagi Pak Firdaus. Silahkan langsung dengan pertanyaan Anda. Iya, saya mau tanya Pak. Saya kan masih anak SMA nih. Jadi tidak mau melanjutkan kuliah gitu kan. Oh, anak SMA harusnya jangan dipanggil Bapak ya. Oke, Firdaus ya. Ya, gimana? Ya, saya mau tanya dengan bapak-bapak yang mungkin udah berkompeten di bidangnya kan. Nah, ini kan saya mau kuliah nih, mau pilih jurusan. Tapi ada dua opsi, ada dari anjuran dari orang tua, ada dari saya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan saya ngikutin anjuran dari orang tua, itu kan orang tua kan biasanya punya pandangan sendiri tuh tentang masa depan kita. Nanti bagusnya kita seperti apa, gitu, masa depan kita seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan dari hati kecil kita sendiri, kita pengennya jurusan yang lain. Nah, kalau menurut bapak sendiri cara menyikapi orang tua kita seperti itu gimana Pak? Apa kita harus ngikutin orang tua kita atau mungkin kita ikutin kata hati kita atau mungkin yang sesuai dengan passion kita Pak? Oke, itu dia ya. Itu aja Firdaus. Iya, itu aja Mbak. Oke, ya, mohon dijawab Mbak ya. Iya, terima kasih Firdaus. Iya, sedikit curhat juga ya. Mungkin saat ini sudah mau mulai daftar kuliah nih Pak. Tapi si Firdaus mungkin, tapi dia tadi lupa juga tanya ya. Firdaus ini sebenarnya lebih mau ke fakultas apa gitu ya. Jadi Dani bingung, orang tuanya mau fakultas lain, dia mau fakultas yang dia pilih sendiri. Nah, itu cara nyikapinnya gimana? Dari Pak Yasir, dia minta jawaban lagi katanya. Ya, pertanyaannya itu sangat menarik ya. Jadi saya kira apa yang diminta oleh orang tua itu kan pasti bagus-bagus semua untuk anaknya ya. Tentunya apa yang dipilihkan orang tua itu pasti sudah menjadi pertimbangan-pertimbangan dari orang tua untuk keberhasilan anaknya di masa yang akan datang. Kemudian di satu sisi si anak juga mungkin melihat dari sisi fashionnya tadi kan, ya dia mungkin ada fashion yang lain. Nah, oleh karena itu maka saya katakan di awal tadi bahwa kalau kita memilih perguruan tinggi itu setidaknya melihat dulu bagaimana akreditasinya, kemudian bagaimana prospek kerjanya, kemudian bagaimana kualitas perguruan tingginya, kualitas dosennya, sarana prasarananya. Nah, itu semua sebenarnya yang menjadi paling penting untuk kita menjadi bahan pertimbangan memilih program studi. Nah, nanti baru dikaitkan dengan pilihan orang tua atau kita tadi. Itu nah, ya, itu. Pak, ya? Jadi kalau kita hanya memikirkan dari sisi itu saja kan saya kira kurang lengkap ya Pak melihatnya. Artinya kita mau lihat dulu kira-kira bagaimana sarana dan sebagainya saya sebutkan tadi, kemudian prospek kerjanya bagaimana. Nah, baru nanti dikolaborasikan dengan keinginan tadi, dengan keinginan orang tua maupun keinginan kita. Dan tentunya didiskusikan, dimusyawarahkan. Tentunya pasti akan ada ketemu jalan yang terbaik. Saya kira itu.
Itu ya. Semoga Firdaus yang memang saat ini masih mendengarkan The Talk Show sudah cukup jelas ya dengan penjelasan dari Pak Yasir tadi. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan sebelumnya nih Pak, ke Pak Mulyadi. Untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini informasi juga untuk Firdaus. Siapa tahu kan ya, sudah tahu, udah dapet pilihan yang pas, fakultasnya mau di apa, udah bisa langsung daftar nih. Jadi untuk pembukaan pendaftarannya sendiri udah sejak kapan dan berakhir kapan nih Pak? Oke. Terima kasih Mbak Nita ya. Terutama kita ucapkan salam ya untuk semua sahabat Eljon. Benar. Yang barangkali adik-adik yang tamatan SMA sudah agak lama berada di rumah ya. Itu dia Pak. Tapi jangan khawatir, kita akan tetap share informasi ya. Anda semua bersama kita sekarang ini bersama Eljon dan juga PGRI untuk penerimaan mahasiswa baru. Mbak Nita, kita sudah mulai dari bulan April ya. Bulan April 2020 dan nantinya akan berakhir lebih kurang sampai dengan September 2020. Namun melihat animo masyarakat, walaupun mereka tetap berada di rumah, kita sudah menyiapkan berbagai sarana untuk melakukan pendaftaran. Jadi kita bisa daftar melalui online ya. Kita sebarluaskan informasi kita dari Humas, tetap berbagi informasi dengan semua masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi, khususnya untuk Universitas PGRI Palembang. Nanti para sahabat Eljon bisa klik di website kita, http://unipgri-palembang.ac.id ya. Nah, di situ juga bisa semua informasi ada. Dan juga bisa melalui bagian penerimaan mahasiswa baru. Kita juga sudah share informasi kepada semuanya. Nanti bisa kontak ke Ibu Ermini di 0812 ya, 715 25289 ataupun nanti ke Pak Adiguna di 0821 7536 3770. Nah, tentunya bagi sahabat Eljon yang selama ini barangkali agak terhambat untuk mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi, maka keberadaan kita hari ini saya pikir mungkin bisa memberikan semacam informasi ya, lebih informasi. Dan kita akan terus bersama Eljon nantinya di hari-hari mendatang untuk berbagi informasi khususnya dalam penerimaan mahasiswa baru ini. Nah, kemudian juga kami informasikan dari Humas Universitas PGRI Palembang bahwasanya pada saat ini di masa pandemi COVID-19 ini Universitas PGRI tetap mengikuti aturan-aturan pemerintah dan juga menjaga protokol kesehatan, namun tetaplah kegiatan berjalan secara normal. Kegiatan tetap normal tetap ya Pak berjalan ya? normal dengan menyesuaikan kepada situasi new normal tentunya ya. Itu ya. Ya, karena kita semuanya pengen sehat, kita pengen selamat, tetapi pendidikan harus terus jalan. Nah, iya. Dan tidak usah khawatir Mbak Nita, PGRI siap untuk bersama-sama masyarakat untuk hal ini. Itu ya. Jadi memang kalaupun seperti yang Bapak bilang tadi, kegiatan yang memang kegiatan apa sih Pak yang dilakukan Universitas PGRI Palembang di masa pandemi ini? Termasuk yang kata Bapak tadi ada untuk masyarakat seperti itu. Jadi di masa pandemi ini perkuliahan kita atau kegiatan kampus kita berjalan normal ya. Kita menggunakan berbagai fasilitas digital kita, mulai dari SISPO, sistem akademik kita, kemudian kita menggunakan berbagai aplikasi yang sekarang ini lagi tren ya digunakan oleh masyarakat melalui Zoom atau Classroom Google dan lain sebagainya. Itu untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan ya. Kemudian juga untuk seminar-seminar ya, ataupun pelatihan-pelatihan tetap dilakukan dalam frekuensi yang cukup tinggi ya. Kemudian juga yang sifatnya membantu masyarakat di masa pandemi, Universitas PGRI peduli COVID-19 itu sudah berbagi dengan masyarakat yang terkena atau terpapar dampak COVID. Kemarin-kemarin kita sudah membagikan berbagai kebutuhan masyarakat ya, berbentuk sembako, kemudian kita berbagi masker ya, juga melakukan penyemprotan disinfektan ya. Khusus untuk lingkungan kampus itu kita rutin melakukan penyemprotan disinfektan juga. Kemudian menghadapi new normal ini, siapapun yang masuk kampus itu pertama akan dicek suhunya dulu dengan menggunakan sesuai protokol kesehatan Pak Nita ya. Kita gunakan
termogan ya. Kemudian setelah itu juga kita siapkan untuk cuci tangan ya. Hand sanitizer-nya juga. Kemudian yang paling penting social distancing. Itu ya Pak, dan jangan lupa pakai masker ya. Kita tetap jaga jarak tapi dekat di hati gitu ya. Itu dia. Baik, sahabat Eljon, tentunya kita break sejenak ya, karena yang pastinya kita masih akan kembali untuk Anda di sesi ketiga. Dan yang pastinya masih akan kami terima telepon dari Anda untuk Anda yang ingin sekali berpartisipasi melalui line telepon di 317555 ataupun juga line WhatsApp kami di 081367625888. Jadi jangan kemana-mana, terus bergabung di Eljon FM Palembang. Eljon FM. Baby. Masih di The Talk Show di 95,9 Eljon FM Palembang, Tourism Business and Investment. Terima kasih sahabat Eljon, Anda masih mendengarkan The Talk Show. Tentunya kita memasuki sesi ketiga. Ini sesi terakhir ya hari ini. Tentunya masih bersama dengan Universitas PGRI Palembang. Bersama dengan Dr. Yasir Arafat SUMM, yaitu Wakil Rektor 2, dan juga Dr. Mulyadi MA, beliau adalah Kepala Humas dari Universitas PGRI Palembang. Jadi udah banyak banget nih Pak ya bahasan-bahasan kita mengenai sejarahnya juga, terus juga capaian dan seperti apa sebenarnya alasan mengapa harus memilih Universitas PGRI. Bahkan semua fakultasnya itu sudah memiliki akreditasi yang baik ya, itu dia. Jadi yang pastinya Pak, ini ada pertanyaan tadi lupa juga. Kalau ngomongin soal Universitas PGRI, katanya saya mau daftar nih, tapi belum ada bayangan kira-kira berapa SPP-nya ataupun juga uang pendaftarannya. Dan kalau semisalnya memang mau mendaftar itu, apakah nanti sudah langsung bayar semuanya tuh, katanya gitu. Ini namanya ada dari Zulfi nih Pak. Zulfi. Di KM 5. Silakan Pak langsung untuk penjelasannya dari pertanyaan Zulfi. Ya, terima kasih ya untuk saudara Zulfi. Jadi kalau nanti mau daftar ke Universitas PGRI Palembang, pada prinsipnya kita memberikan berbagai kemudahan ya. Jadi yang pertama, nanti Zulfi bisa lewat online, bisa juga datang langsung ke pusat pelayanan terpadu di Universitas PGRI Palembang. Nah, untuk pendaftaran Zulfi itu tergantung pada prodi yang dipilih. Seandainya Zulfi mau pilih di FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, misalnya mau milih pendidikan olahraga atau seni pertunjukan, itu biaya pendaftarannya itu sebesar Rp400.000. Tapi kalau Zulfi misalnya mau pilih di Fakultas Ekonomi ya, di FKIP itu Rp300.000. Untuk Fakultas MIPA, Fakultas Teknik dan Perikanan itu hanya bayar Rp250.000. Kemudian biaya UKM atau uang kuliah mahasiswa per semesternya itu Rp3.950.000. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Yasir tadi yang merupakan Wakil Rektor 1 sekaligus juga Wakil Rektor 2, biaya-biaya ini nanti masih bisa ada beberapa diskon lagi. Yang pertama, kalau nanti sekolahan saudara Zulfi ini sudah ada kerjasama dengan Universitas PGRI Palembang, maka pendaftaran itu digratiskan. Oh, seperti ya, itu. gratis Mbak Nita adanya kan. Apalagi nanti kalau dia bawa undangan khusus yang tempo hari sudah kita bagikan di sekolah-sekolah. Ada juga voucher ya. Voucher itu bisa mendapatkan bebas uang pembangunan, bebas pendaftaran dan lain-lain. Kemudian juga plus ya, kalau Zulfi ini anak guru juga, dia tidak perlu bayar 3.950.000 seperti kata Pak Yasir tadi ya. Dia cukup bayar 50% dari itu. Nah, yang penting adalah Zulfi segera bergegas datang ke Universitas PGRI Palembang dan mendaftar gitu. Karena yang pasti kuotanya juga terbatas ya Pak? Iya, tentu saja. Nah, itu dia ya untuk Zulfi ya. Yang pasti memang saat ini juga mendengarkan. Setelah dari Zulfi ini ada Danu di Talang Kelapa. Halo, selamat pagi Danu. Kita di sana ada asrama mahasiswa memang. Jadi kita menyiapkan di situ ada 3 lantai asrama yang disiapkan memang merupakan sudah
bantuan dari pemerintah. Kemudian juga kita punya asrama 2 lantai yang disiapkan oleh yayasan. Jadi kurang lebih ada sekitar 200 kamar lebih. 200 kamar ya Pak ya? Jadi anak bapak nanti bisa menyewa di sana untuk tempat tinggalnya selama 4 tahun itu. Ya, jadi kita utamakan nanti memang untuk mahasiswa baru yang baru masuk ini. Jadi baru diresmikan 1 tahun ini memang. Oh begitu. Tapi memang iya. Artinya memang Universitas PGRI ini menyediakan semua Fakultas Perikanan, budidaya perikanan, program studi budidaya perikanan. Kita menyiapkan kuota mahasiswa sebanyak 20 orang. Beasiswa full penuh. Artinya kuliahnya benar-benar gratis. Pendaftaran gratis, uang kuliahnya gratis, semuanya tidak bayar kecuali keperluan pribadi untuk si mahasiswa, misalnya jaket dan sebagainya kan. Nah itu kita siapkan kuota sebanyak 20 orang. Jadi kalau ada yang berminat, yang pertama di Fakultas Perikanan program studi budidaya perikanan tadi, kemudian di Fakultas MIPA di program studi fisika, kemudian di FKIP pendidikan fisika. Jadi silakan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan program beasiswa penuh tadi, artinya kita benar-benar gratis, yang merupakan komitmen kami untuk membantu masyarakat. Silakan segera mendaftar karena kuotanya terbatas. Jadi jangan sampai kita mendaftar sudah full. Jadi memang sekarang ini harus dikejar nih, seperti apa yang sudah diinformasikan sama Pak Yasir tadi. Terakhir, Bapak nggak berasa ya mau 1 jam. Ada pertanyaan dari mana nih? Oke, Pak Bambang. Saya alumni Universitas PGRI Palembang yang sekarang alhamdulillah sudah dinas di Muara Enim pada tahun 2019. Jadi gimana? Apa pertanyaannya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi memang alumni berhasil. Alumni yang berhasil. Jadi memang si Pak Bambang ini sekarang ini sudah dinas di Muara Enim pada tahun 2019. Alhamdulillah. Jadi, selamat Pak Bambang. Iya, berarti memang alumni dari situ semuanya berkompeten ya Pak ya, seperti yang Bapak bilang tadi. Cuman beliau ini tidak menjelaskan dari fakultas mana nih. Tapi kalau misalnya untuk kerja di kedinasan gitu, biasanya dari fakultas apa tuh Pak? Bisa dari mana saja. Dari mana saja ya? Dari ekonomi bisa, dari Fakultas MIPA bisa, maupun FKIP juga bisa. Oke deh. Yang jelas kita mengucapkan selamat kepada Pak Bambang ya. Sekaligus mohon bantuannya untuk meneruskan informasi tentang Universitas PGRI Palembang ini ke masyarakat sekitar beliau gitu. Terakhir deh, ini ada Mayang di Skip yang mau gabung di line telepon. Jadi udah ke ujung nih, banyak nih yang mau nanya nih. Silakan Mayang di Skip. Halo, selamat pagi. Halo, Mayang. Oke, nampaknya ada kesalahan teknis ya. Ada Mayang di Skip yang ingin gabung. Oke, halo, selamat pagi Mayang. Halo Mayang. Mayang? Halo, pagi. Iya, selamat pagi. Silahkan langsung dengan pertanyaannya. Halo. Halo. Oke, nampaknya Mayang tidak mendengarkan radio ya. Jadi memang pagi hari ini Pak, kalau udah di ujung-ujung ini mulai mungkin baru kedengeran gitu kan ya. Aduh, kesempatan mau nanya nih gitu kan. Tapi jangan khawatir sahabat Eljon, kita bakal ngobrol banyak sama Universitas PGRI ini, masih ada waktu panjang ya Pak ya. Karena ada banyak narasumber lain juga yang akan hadir di studio Eljon FM Palembang. Ada Randi di Pelaju. Halo, selamat pagi Randi. Halo Randi. Halo. Iya, halo, selamat pagi Randi. Silakan langsung dengan pertanyaannya. Halo. Iya, halo. Nampaknya banyak yang tidak mendengarkan radio ya. Yang pasti Mbak Nita, kami siap untuk. Halo, saya Randi di Pelaju. Iya Randi, silakan. Saya mau tanya nih. Jadi kan kalau misalnya saya mau tanya nih, kan kebanyakan kampus-kampus di luar sana, di Jawa ataupun di Palembang, nggak tahu ya ada atau nggak, itu banyak yang rektornya itu pengennya kampus itu tuh menerapkan world class university. Nah, apakah
Universitas PGRI Palembang ini juga akan menerapkan World Class University tersebut. Terus yang kedua, untuk kegiatan kemahasiswaannya, apakah dari WR3-nya selalu mendukung kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di Universitas PGRI Palembang? Ya. Oke. Baik. Itu saja Randi. Oke, itu saja sepertinya pertanyaan dari Randi yang kritis sekali Pak. Pertanyaan Randi ini. Silakan Pak Yasir. Oke. Jadi kita memang sama seperti perguruan tinggi lain, ujung-ujungnya mau menuju ke World Class University. Makanya sekarang kita sudah menggaungkan menjadi Cyber University. Nah, untuk itu kita semua di sini sudah setiap sarana maupun sistem kita mulai mengarahkan menggunakan IT semua. Karena kita mau mengarah ke Cyber University dan World Class University tadi. Tentunya itu akan menjadi tujuan kita semua. Nah, kemudian yang kegiatan kemahasiswaan tidak hanya Wakil Rektor 3, tapi Bapak Rektor sendiri juga sangat mendukung. Di kami itu ada UKM. Jadi selain ada organisasi kemahasiswaan seperti BEM maupun DPM, ada juga unit kegiatan mahasiswa berupa misalnya Mapala, kemudian PMI, Palang Merah Indonesia, kemudian Pramuka, kemudian ada lagi banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya kami sangat mendukung kreativitas maupun apa yang menjadi untuk mengembangkan wawasan mahasiswa dari tidak hanya dari sisi akademik namun juga dari sisi kemahasiswaan tadi. Gitu ya Pak ya. Nah, itu dia Randi di Plajo ya, yang pastinya memang sudah cukup puas dengan penjelasan dari Pak Yasir. Terakhir Pak, setelah pertanyaan ini kita closing statement ya. Ini melanjutkan dari Pak Bambang tadi. Baru masuk ya pertanyaannya. Jadi memang Pak Bambang ini maksudnya bertanya, selama pandemi COVID-19 banyak orang tua bertanya kepada saya, katanya gitu. Karena beliau ini alumni dari PGRI juga kan ya. Terkait registrasi apakah bisa melalui daerah masing-masing atau bagaimana caranya? Itu dia. Yang kedua, untuk biaya Pak, apakah masing-masing prodi berbeda? Kalau untuk posnya bagaimana? Prosesnya mungkin ya. Silahkan Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Saudara Bambang ya. Seperti yang kita sudah uraikan tadi, bahwasanya sejak adanya COVID-19 ini, seluruh kegiatan kita alihkan dengan mengikuti kebijakan dan protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi semua aktivitas itu menggunakan online ya, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, artinya semua pembayaran, semua aktivitas kegiatan bisa dilakukan secara online ya, registrasi dan lain-lain. Dan juga kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Kita selalu berusaha untuk tetap semuanya sama-sama jalan. Artinya apa? Kegiatan kampus kita jalankan dengan mengalihkan melalui kegiatan online, virtual dan lain-lain. Kemudian yang memang sifatnya harus ke kampus sesuai dengan arahan pemerintah sejak adanya new normal ini, kita akan mengikuti protokol kesehatan. Tetaplah kita seperti tadi ya, begitu orang datang kita cek suhu ya, cuci tangan, siapkan sanitizer, jaga jarak dan lain-lain. Artinya yang di luar kota tadi masih bisa registrasi secara online. Masih kita layani. Nah, biayanya memang akan sedikit berbeda antara S1 dan S2 ya, kalau apakah sama atau beda. Tentunya beda ya Pak beda. Ya. Tapi untuk yang strata 1 hampir mereka semuanya sama ya, kecuali pada saat pendaftaran. Itu dia. Sebenarnya animo dari pendengar sahabat Eljon ini banyak sekali. Jadi yang pastinya untuk sahabat Eljon jangan bersedih karena kita masih akan ada banyak bincang-bincang spesial lagi bersama dengan Universitas PGRI Palembang. Terakhir Pak, sebelum kita closing, ada yang ingin disampaikan dari Pak Yasir dan juga Pak Mulyadi. Silahkan Pak Yasir. Jadi kami sebenarnya sangat senang sekali bisa membagikan informasi-informasi di sini, dan kami berharap tentunya ini bisa berlanjut karena kami memang berkeinginan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang dunia pendidikan ini, dan tentunya informasi-informasi yang kami sampaikan ini nantinya bisa mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mendengarkan.
saya kira itu. Itu dia. Dan yang pastinya dari Pak Mulyadi udah cukup? Ya, dan yang pastinya adalah sesuai dengan situasi sekarang, di situasi new normal, mari kita bersama-sama mengikuti anjuran-anjuran pemerintah ya untuk beraktivitas sebagaimana biasa namun tetap dalam kondisi aman. Dan tentunya aman bersama Universitas PGRI Palembang. Seperti tagline-nya ya Pak ya. Kampus melaju dengan mutu. Kampus melaju dengan mutu. Sekian dari kami bertiga sahabat Eljon. Saya sebagai host hari ini ada Nita Fatan dan juga kedua narasumber. Ada Dr. Yasir Arafat SOMM, beliau Wakil Rektor 2, dan juga Bapak Mulyadi ya, Dr. Mulyadi MA selaku Kepala Humas dari Universitas PGRI Palembang. Lain waktu kita bertemu lagi ya Pak ya. Siap ya. Terima kasih juga untuk partisipasinya sahabat Eljon yang sudah bergabung hari ini melalui line telepon kita di 31755 dan juga line WhatsApp kami di 081367625888. Nita Fatan pamit, and always remember, be fresh and keep smiling wherever you are. See you and goodbye. Tourism, business, and investment. This is 95.9 Eljon FM.